ya kesimpulannya, atau katakan kalau Pak Amin menarik itu benang merahnya, maka yang kamu sebut-sebut di hipotesa kalau belum ada nanti dicek ulang tujuannya. Ya, nanti kalau analisa itu ya ujung-ujungnya nanti untuk menjawab tujuan, jangan kemana-mana. Ya, nanti saya cek. Jadi hubungan ya, hubungan antara tujuan, alat analisa, sudah, atau metode kesimpulan. Itu harus klop. Ngerti klop, Mas Pamin? Nyambung. Ngerti ya? yang sekarang saya dandani di pendahuluan saudara. Ada ini proses yang setiap hari kita lakukan. Yang pertama diawali dari lapar. Sudah? Lalu dilanjutkan apa? Makan. Sudah dilanjutkan lapang, lala, kenyang. Ya, setelah itu bisa lari-lari. Itu nyambung tak? Nyambung tak? Oke, nanti dilihat. Kamu pendahuluan di latar belakang jangan ngomong alor ngidul. Itu kamu cerita tentang lapar. Sudah? Nanti di tujuan cerita makan. Ya, cara solusinya gimana? Coba dinikmati jurnal-jurnal yang sudah ada di daftar pustaka kamu. Supaya nyambung, latar belakangnya bicara ke utara, tujuannya bicara ke selatan. Nanti kalau Pak Amin ini ada waktu, saya akan nanya itu loh ya. Tapi sekarang saya singkat aja. Tujuan 1 itu untuk apa ya? Kamu bingung nanti. Tujuan 2 itu untuk apa? Dan nanti tolong direvisi itu diperjelas. Paham ya, Pak? Yang paling penting hari ini selamat buat Tangerang lah. Ya, semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Ivan, gimana rasanya diuji? Berapa lama penelitian Mas Ivan? Ketika melakukan, saya tadi mendengar tentang identifikasi ya, terus ada mikroskop USB ya. Itu yang portable bukan ya? Terus sebenarnya kan hasilnya bagus tuh, clear itu. Tapi saya tadi kok nggak lihat foto-foto itu ya. Maka kalau misalnya itu dilampirkan, maka dalam proses PowerPoint itu perlu kamu kasih introduksi foto-fotonya, hanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah spesies yang kamu observasi. Tapi kalau misalnya tidak ditunjukkan, maka gambarannya kan tidak ketemu. Ini gimana ya? Apa itu namanya? Spesies ini bentuknya bagaimana? Kebetulan saya belum melihat sampai lampiran untuk skripsi kamu. Jadi ketika mempresentasikan itu akan lebih mudah, lebih enak untuk diikuti kalau diintroduksi dulu untuk apa itu namanya spesies-spesies itu apa. Kalau dari sisi saya malah sepakat kalau itu tidak di lampiran posisinya. Menurut saya ya, tapi silahkan nanti dirembuk dengan pembimbing. Kalau dari saya berharap gambar itu berada di hasil untuk mengindikasikan corak utama bahwa spesies itu adalah itu apa, gambarnya apa, yang mana. Nah itu yang perlu ditampilkan. Kemudian baru masuk itu data statistiknya. Data statistiknya seperti ini keragamannya. Ya. Baik. Yang kemudian yang ingin saya apresiasi adalah untuk adik-adik S1, Mas Ivan ya, Ivan sudah memperlihatkan bentuk grafik dengan hasil software RStudio ya.
Bagus itu. Bagus itu. Saya pikir bagus itu. Sehingga itu akan menjadi kekayaan itu. Karena Studio itu kan open source ya. Open source, kamu bisa gunakan dengan free dengan tools analisis yang sangat robust lah. Dia kuat betul itu. Bagus itu. Bagus kamu bisa menggunakan itu. Dan tampilannya bagus. Iya, iya, iya. Baik, kira-kira itu dari saya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan ke Ivan. Berikutnya langsung dengan Bu Rina ya. Silakan Bu Rina. Iya ini kok keluar ya Bu Rina ya. Bentar saya ingatkan beliau dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Silakan Bu, silakan. Mas Ivan, bagaimana perasaannya? Mas Ivan, kalau dari saya mungkin nggak banyak ya, tadi sudah dapat masukan banyak kan dari Pak Amin ya, dan Pak Sidri. Hanya aja satu, ini nanti mungkin yang harus kita sepakati bersama di tim yang UB Forest, ada informasi terkait kelompok umur, lalu kemudian pemilihan permanent post, pertimbangan pemilihan permanent post, dan termasuk kondisi pada saat trimming dan pruning itu silahkan ditambahkan metode ya. Kalau perlu nanti kita ketemu sama-sama tim UB Forest pada saat progress report dan nanti itu bisa diseragamkan bentuk informasinya. Karena informasi itu penting untuk pembahasan selanjutnya sebenarnya. Misalnya pada saat kita bicara pruning dan trimming itu sebenarnya erat kaitannya dengan fase tanamannya. Sehingga kalau ada informasi itu bisa memperkaya pembahasannya. Gitu ya. Dan kalau untuk Mas Ivan membandingkan dengan hasil kakak tingkat nggak? Yang Mbak Reta ya? Iya Mbak Reta. Oh nggak apa-apa. Meskipun penggunaan lahannya berbeda, tapi kan masih dalam kompleks sistem yang sama ya. Jadi paling tidak hasilnya Mbak Reta bisa Anda citasi, lalu kemudian Anda diskusikan apa perbedaan dan persamaannya dengan hasil saudara. Itu juga bisa memperkaya pembahasan. Misalnya dalam hal komposisinya atau dalam hal box plotnya itu ya. Kalau hasilmu yang paling distinct di land use apa? Distinct itu yang paling berbeda. Iya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Nah, gimana? Baik.